Astagfirullahaladzim. Ayo, Ya, sama silakan, gue Apiang, silakan. asal kata Allah yuk. 2 menit ya. Udah siap belum? Terserah. Ya 2 menit. Lo dulu apa Timernya gue dulu? Nggak perlu banyak Timer basa-basi. aja lah. Kamu kasih aku ke host Om Godek, biar aku kasih Oke. timer. Ya. Kasih timer deh. Nah. Gue Oke, kasih ya. lo duluan deh. Lu Bentar. aja dulu ngomong, lu kan yang undang gue asal salah masuk Oke ini. ya, sekarang Gue tuh salah masuk kemari tapi lu pada pengen denger omongan gue, ya udah silakan lu ngomong aja dulu, Oke, gue Om, denger gitu. Om Apiang ya. 1, 2, udah. Ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah Mas. Berapa menit Gus? 3 menit. Enggak usah banyak kan, 2 menit aja, 2 menit. Oke, silakan 2 menit lah Ya. buat ngomong. Asal kata Allah itu ya, itu kan bahasa Indonesia. Muslim selalu mengklaim bahwa Kristen memakai bahasa Allah itu sebagai nama proper name dari Tuhannya umat Muslim. Tetapi kata Allah itu sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad. Jadi orang Kristen menggunakan kata Allah itu pas sebagai pengganti terjemahan di dalam bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Ibraninya Elohim. Jadi karena bahasa Indonesia serapan dari bahasa Arab, ya diartikan sebagai kata Allah. Tetapi itu bukan merujuk suatu nama. Jadi sangat terbalik ya. Kalau di kekristenan, kata Allah itu bukan suatu nama. Tetapi sesembahan gelar. Bukannya suatu nama, itu aja. Ya itu dulu deh. Cukup ya? Ya cukup. Oke, gue jelasin. Iya. Oke, saya dari umat Islam yang ingin menjelaskan kata Allah yang diminta oleh Apiang. Ya. Kata Apiang tadi adalah Allah itu adalah bahasa Indonesia. Wow. Ini asumsi liar. Ngarang. Kedua, kalau seandainya kata Allah itu adalah dari sebelum Islam turun sudah menyebut kata Allah, dan dia itu merujuk kepada Taurat, ajaran Yahudi. Kenapa dia nggak menggunakan nama Yehua, Yahweh, Yehova? Kenapa pakai nama Allah? Islam dijajah di Indonesia 350 tahun. Azannya nggak pernah menggunakan Yesus Akbar, nggak pernah. Kami umat Islam tidak pernah jiplak kepada agama yang lain. Kami memiliki agama yang transparan, jelas, tegas, dan mudah untuk dimengerti dari anak baru lahir sampai dia meninggal. Tidak perlu dengan asumsi-asumsi liar untuk membenarkan dan mencari pembenaran. Islam adalah ajaran yang sangat lengkap dari segi politik, norma, sampai segi kematian pun ada aturannya. Di dalam kitab Anda tidak ada yang menyatakan tentang kejadian manusia secara literalnya, secara sensnya. Tuhan kami, kata-kata Allah, itu ada di dalam Quran kami. Innani annallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi shalah bi zikri. Dikatakan, innani sesungguhnya aku adalah Allah. Tuhan kami menyebut namanya Allah. Ya. Jadi Tuhan kami itu namanya Allah ya, bukan resapan apa serapan atau rembesan, bukan. Udah. Ganti ya. Ya mulai Mulai waktunya. ya. 1, 2, 3. Yang begini mau debat sama gue, temanya aja dia nggak ngerti. Yang bilang gue itu ala bahasa Indonesia. Ulang dah, lu denger ya. deh, ulang, lu denger. Iya, iya. Lo denger, jangan ditrufi ya. Jangan Ini waktunya dipotong. Makanya gue kan bilang ini temanya asal kata Allah. Lu aja belum pernah ngejelasin itu kata Allahnya dari mana.
Nggak tahu apa-apa. Gue udah jelasin. Kata Allah itu sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad. Kenapa Indonesia dipakai kata Allah? Nah itu kekristenan merujuk sama kata Elohim. Kata Allah itu ya karena Indonesia banyak serapan-serapan bahasa. Nah kata Allah itu serapannya dari bahasa Arab, tetapi bukan merujuk ke suatu nama. Itu gelar, itu khusus buat kekristenan ya, nggak tahu buat di Islam. Nah itu lo mesti jelasin dulu kata Allahnya dari mana, apa itu nama, apa eh, nama Tuhan, apa nama apa. Nah itu lo mesti jelasin, jangan lari-lari dulu. Kalau lo nggak tahu bilang kagak tahu. Oh gue sejarahnya nggak tahu nih, pokoknya ada di kitab gue begitu. Ya udah stop, gue nggak usah banyak-banyak dulu. Nanti, Nih, gue kasih tahu ya, giliran gue bukan? Belum. ye ye Iya, ye. Masa aja lu ngomong. Oke, 1, 2, 3. Ada aja nih orang. Nih, gue kasih tahu ya. Di Islam, kata Allah itu memang sudah ada sebelum Islam turun. Kenapa? Karena bapaknya Rasulullah, Nabi kami, yaitu Abdullah. Itu ada kata nama Allah. Ya. Terus keduanya, di ajaran Kristen sebelum Islam turun, Tuhannya itu bukan Allah. Yang ada di kitab asli Anda itu disebut Theos. Kenapa Anda menggunakan nama Tuhan yang ada di Arab? Sedangkan di kitab Anda dikatakan itu Theos, Krios. Lalu kalau Anda ingin merujuk kepada kitab Taurat, kenapa nggak pakai nama Tuhannya orang Taurat? Apa tujuannya Anda menggunakan kata Allah? Anda paham tentang Allah? Lalu, banyak resapan-resapan yang masuk, ya, serapan-serapan yang masuk ke dalam kitab Anda. Ada kata-kata rasul, ada kata-kata nabi, nubuatan. Itu semua kata-kata dari mana? Apakah di kitab suci Anda itu ada kalimat-kalimat seperti itu? Yang saya harapkan kepada Anda, agar LAI menggunakan kitabnya yang asli. Jangan cuma bisa ngejiplak bahasa Indonesia. Janganlah. Tujuannya apa sih? Untuk mengambil nama-nama Tuhan kami itu. Kitab-kitab kami dipakai di kitab Anda. Tapi Anda sendiri menghujat Tuhan yang Anda pakai. Pakailah Tuhan kamu itu yang namanya Theos. Asal mulanya itu bukan dari Elohim. Elohim itu bahasa dari apa? Dari Taurat, Ibrani. Kenapa Tuhan yang nggak kamu pakai? Kenapa pakai Tuhan yang ada di sana, Elohim? Udah ya. Begitu loh, pakai logika bicara. Oke, udah ya. Oke, giliran Bung Abiang ya. Ya, 1, ya. 2, 3. Emang ini kagak ngerti lo, Budi. Aduh, Aa, lo emang betul-betul kagak ngerti. Jadi menurut lo ya, gue nih sama Kristen-Kristen lain yang warga negara Indonesia nggak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kagak boleh, lo dari mana kagak bolehnya? Allah itu bahasa Indonesia. Mengenai serapan, tadi kan gue udah bilang, bahasa Indonesia itu banyak serapan dari bahasa Inggris, Belanda, Prancis, Arab. Kenapa emangnya nggak boleh orang Indonesia pakai bahasa serapan lalu udah diterjemahin ke bahasa Indonesia? Mengenai tadi lo bilang, klop berarti ya bahwa kata Allah itu udah ada sebelum zaman Nabi Muhammad. Contohnya tadi lo kasih Abdullah. Nah, Abdullah itu apa? Agamanya apa? Sembahannya apa? Itu yang harus lo bisa ini tuh. Berarti kata Allah itu Abdullah itu menyembah siapa tuh? Sama apa menyembah sama yang Islam sekarang atau bukan? Udah nih, waktunya udah habis Tuh. tapi belum Oh, maju gue nih. sih banyak, gue nggak pakai pakai habis deh. Udah, Gus kasih Gus. Oke ya, bentar stop dulu. Oke, preset. Oke, silakan Bu Budi.
Kan udah gue bilang sama lu tadi. Ya, di dalam Islam, agama kami itu, Allah itu ada sebelum ada kalimatnya yang ada di Al-Quran. Tapi itu sudah ada sebelum Rasulullah. Ya, contohnya dari bapaknya Abdullah. Oke. Gue udah bilang tadi, nih, biar netizen tahu. Ente mengatakan itu serapan dari bahasa luar dan itu Allah itu bahasa Indonesia. Coba cari kamus bahasa Indonesia di mana yang menyatakan Allah itu adalah bahasa Indonesia. Kenapa Anda nggak pakai Tuhan aja? Tuhan itu jelas bahasa Indonesia. Kenapa Allah itu dibilang bahasa Indonesia? Lucu saya nih sama kamu nih. Memaksakan sesuatu bahasa yang kamu nggak paham malah. Kamu bilang bahasa Indonesia. Lucu. Seluruh dunia tahu yang namanya Allah itu bahasa dari Al-Quran. Kamu bilang bahasa Indonesia. Kalau kamu ingin meresapi dari kitab-kitab itu, pakai kata Tuhan, kamu bahasa Indonesia. Ya, biar Anda paham gitu loh. Kalau seandainya Anda ingin mengambil nama Tuhan sebelum daripada Islam, kenapa nggak pakai Yahweh? Kenapa pakai Allah? Allah lagi. Kalau bahasa Padang tuh Allah tuh udahan, selesai. Gimana sih? Itulah kamu tukang kadang ngomong yang dibilang saya tuh nggak ngerti. Kamu yang nggak ngerti malah di sini. Mana bahasa Indonesia, mana bahasa Arab. Allah itu bahasa Indonesianya apa? Tuhan. Kenapa Anda nggak pakai nama Tuhan? Kenapa nggak pakai nama Brahmana? Om Santi Santi Raum. Kenapa pakai Allah? Punya harga diri apa? Bilangin nama LAI. Jangan nyomot-nyomot dari kitab yang lain. Oke, stop ya. Ya, pertanyaan gue belum dijawab ya yang tentang Abdullah itu ya. Abdullah Ini apanya? betul-betul. Itu udah gue jelasin tadi. Aduh, bentar jangan dipotong lo kebiasaan. Gue kagak Capek pernah gue. motong. Budi, lu punya kuping dipasang, gue nggak bilang ya Allah itu ya. Lu dengerin ntar rekaman lu deh, omongan gue apa keluar dari pertanyaan lu dah. Oke, bentar gitu, ya. Ini bagiannya Bapak yang mungkin moderator bisa nge-mute. Silakan Bapak yang. Iya, gue bilang itu kata Allah yang ada di sekarang ini, ya, itu bahasa Indonesia diambil dari serapan bahasa Arab. Itu lo mesti denger. Nah, lagian kata Allah sama bahasa Arabnya apa sih? Tulisannya apa sama apa? Coba ntar lo kasih unjuk tulisan nama Tuhan lo sama kata Allah. Kata Allah itu ya, gue dibilangin itu terjemahan dari Alkitab, Elohim. Allah itu bahasa Indonesia diambil dari serapan bahasa Arab. Lo dengerin itu jawaban gue. Jangan lo bikin framing Allah itu bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Kagak didengerin sih. Nah, itu tentang pertanyaan gue barusan ya. Abdullah itu menyembah sama siapa tuh? Kan lo bilang udah ada tuh kata Allah tuh. Ya. Itu Allahnya sama enggak tuh? Soalnya dia kan apa sih? Islam apa bukan sih agamanya tuh bapaknya tuh? Udah Gus. Ya udah ya, bentar aku stop dan terus. Ya, stop dulu. Udah nggak pakai waktu lah, biarin aja lah dia. Nggak usah pakai waktu, lo tutup aja. Ini yang terakhir. Gue kasih tahu ya, Piang ya. Lu bilang, Budi, Piang, gue kasih tahu sama lu, Piang. Allah itu bukannya serapan dari bahasa Arab menjadi bahasa Indonesia. Allah itu tetap bahasa Arab. Di mana kamusnya kamu baca itu kata bahasa Indonesia? Tunjukin sama saya kamusnya. Nih saya ada nih Purwadar minta ini. Tuhan itu namanya Tuhan. Allah itu adalah Tuhannya orang Islam. Coba kamu pikirkan. Dari kata krios, kritus, teos, kok bisa berubah jadi Allah? Aneh kan? Jauh banget berbedanya antara langit sama tai kucing. Makanya saya bilang kalau kamu tuh, kalau seandainya nggak paham tentang tata bahasa, apalagi lugoh, Anda tuh nggak usah bicara banyak. Terus masalah Abdullah, Tuhannya siapa? Tuhannya dia itu Allah.
Karena dia mengikuti hanifnya Ibrahim alaihissalam, Ismail. Karena keturunan dari para nabi, keturunan bapak-bapaknya Rasul kami tidak pernah menyembah kepada manusia yang disalibkan atau manusia menjadi Tuhan, nggak pernah. Karena para keturunan dari Rasul, ya turunan bapak-bapaknya Rasul itu dijaga dari sifat musyrik, berjinah, nggak ada itu sejarahnya dari bapak-bapaknya Rasul kami penjinah. Beda dengan Betseba, Salomo yang menurunkan Maria. Menurut kitab Anda, bukan di kitab kami. Kitab kami memang mereka dari keturunan yang baik. Nggak ada Betseba itu. Dan Daud bukan penjinah, bukannya pengerusak istri orang, istrinya Uria, bukan. Daud itu seorang nabi, tidak mungkin dia melakukan hal tersebut. Stop bentar ya. Oke, ini yang terakhir ya, mungkin kita kasih kesimpulan ke siapa yang mau kasih kesimpulan 3 menit. Bro Budi aja ya. Saya yang kesimpulan. Ya, silahkan 3 menit ya. Oke. Ya, begini netizen semuanya. Saya adalah Budi, orang Islam asli, bukan KW. Menjelaskan bahwa kata Allah itu adalah bahasa dari Al-Quran, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia Tuhan itu adalah tuh dan an, itu adalah ajaran asli orang Indonesia. Kalau di kitabnya, di keyakinan dari ajaran kepercayaan yang ada di Indonesia, ada keharingan, makanya disebut sembahyang yang. Kenapa nggak pakai kata yang Tuhan Anda? Kedua, Abdullah, bapaknya Rasulullah, itu adalah seorang yang hanif. Dia terjaga dari perbuatan keji, apalagi musyrik. Dia mengikuti ajaran-ajaran Ismail yang mengesahkan Allah, yang tidak menyembah kepada manusia, apalagi dia mengaku sebagai Tuhan. Manusia menjadi Tuhan, tidak ada seperti itu. Jadi Rasul kami adalah makhluk yang dijaga dari perbuatan yang paling dibenci Allah, yaitu apa? Musyrik. Ya, tidak ada serapan bahasa Arab ke Indonesia yang kata-kata Allah adalah Tuhan. Tidak ada. Anda boleh buka kamus apapun, ada kalimat Allah pasti ditulisnya Islam. Tuhan itu adalah sesuatu yang lebih dari kekuasaan daripada manusia. Biar Anda paham itu. Dan yang sembahyang itu adalah ajar dari keharingan. Yang Tuhannya. Kenapa Anda nggak pakai bahasa itu? Kenapa pakai Allah? Dari zaman kolonialisme, itu tidak ada yang namanya Tuhan kami, umat Islam berubah namanya. Atau mengganti Yesus Akbar. Tidak pernah. Allahu Akbar. Karena kami transparan dan kami memiliki harga diri di dalam menjalankan keimanan kami. Oke, begitu aja. Terima kasih untuk netizen seluruhnya. Maaf apabila ada kalimat saya yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran gue nih. Bentar, 3 menit ya. Ya teman-teman, inilah Budi teman saya ya, si AA yang sering ketemu di Jum-Jum ya. Nah ini malam baru nih ketemu nih, ya debat tentang kata Allah, asal kata Allah ya. Dari tadi kagak mudeng-mudeng. Apa asal kata Allahnya dari mana? Nggak mudeng-mudeng dari tadi. Nah merujuk saya bilang kata Allah itu langsung dari bahasa Indonesia, itu bohong. Saya bilang kata Allah itu diambil dari bahasa Arab, serapannya. Bahasa Indonesia tuh banyak mengambil serapan-serapan dari bangsa lain. Lalu ketika diterjemahkan, diadopsi ke bahasa Indonesia itu kata Allah, nah itu setelah diambil dipakai dengan apa di Alkitab, itu bukan merujuk tentang nama Tuhan, itu hanya gelar. Berbeda dengan Muslim, dengan Islam, bahwa itu disebut nama Tuhannya. Itu seharusnya Budi, kata Allah asalnya dari mana, dari kapan gitu. Jangan cerita ke Sulaiman lah, ke Daud lah, yang kagak ada ininya. Lo ntar lo inin tema lagi deh sama gue deh.
Tapi yang mudeng ya, biar kita satu topik aja. Kata Allah ini gue rasa sih belum nyambung lah. Betul-betul belum nyambung. Jadi bahasa Indonesia ya, itu udah masuk kata Allah itu bahasa Indonesia nih yang sekarang kita gunain nih. Diambil dari bahasa serapan nih. Bahasa serapan dari Arab tuh. Kan banyak gue bilangin. Ya udah deh, mudah-mudahan besok-besok si Budi mudeng debat sama gue deh. Iya, waktunya nggak usah panjang-panjang kayak segini aja 2 menit gitu. Biar panjang. Ya. Iya lo Budi, lo jadwalin Budi. Topiknya apa Oke, kek? Ya udah sekian. inilah oke Selesai ya. Ya. Oke, silakan.